Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم المعاد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengajak kita semuanya yang hadir di masjid ini untuk merenungi dan menghayati salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini secara umum menjelaskan tentang sikap at-tawazun. At-tawazun itu adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bagaimana kita menyeimbangkan antara kesibukan dunia dengan kesibukan akhirat. Sebab kenapa? Kalau seandainya kita mencari dunia, hanya dunia saja yang kita cari tapi tanpa memikirkan negeri akhirat, maka sesungguhnya dunia itu tidak akan pernah kita dapatkan. Kalaupun kita mendapatkan dunia itu, tidak mungkin kita akan mendapatkannya banyak. Kalaupun kita merasa apa yang kita dapatkan dari dunia itu banyak, maka kita tidak akan pernah puas. Kalaupun kita merasa puas dengan nikmat dunia yang banyak tadi, kepuasan itu tidak akan pernah lama. Beda halnya kalau seandainya tujuan hidup kita untuk menuju kampung akhirat, maka sesungguhnya kehidupan akhirat itu pasti akan kita dapatkan. Bukan hanya sekedar kita dapatkan, tapi juga kita akan mendapatkan begitu banyak kenikmatan akhirat. Bukan juga hanya sekedar banyak, tapi hati dan jiwa kita akan menjadi puas. Dan tentu bukan hanya sekedar puas, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkannya selama-lamanya. Makanya kehidupan kita di dunia ini tentu sangat sementara. Mungkin kita ada yang umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mungkin bahkan 80 tahun. Itu hanya hitungan sekejap mata.
Jadi kalau seandainya kehidupan kita di dunia hanya urusan duniawi tanpa memikirkan akhirat, berarti tidak seimbang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita sibukkan diri dengan mencari kehidupan kebahagiaan di akhirat, dan kita tidak pernah dibiarkan untuk melupakan kehidupan dunia. Sebab dunia ini adalah bagian dari proses, bagian dari perjalanan yang harus kita tempuh agar menuju kampung akhirat. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kampung akhirat itulah sesungguhnya kampung yang menjadi kampung hakiki bagi kita, karena semua yang ada di sana, apa yang kita inginkan pasti kita dapatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 31, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di dalam surga itu tersedia semua yang kalian inginkan dan yang semua kalian minta. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dunia yang sementara ini marilah kita lakukan sebagai bentuk aktivitas yang utama bagi kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu 'abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau meninggal esok hari. Hadis ini terlepas dari status dan derajatnya yang masih diperselisihkan, menunjukkan bahwa kita bekerja di dunia ini harus sungguh-sungguh. Itulah bentuk proporsional kita, hubungan antara manusia dengan manusia, bekerja untuk mendapatkan keuntungan dunia. Seorang ayah bekerja dengan niat untuk menafkahi keluarganya. Seorang anak bekerja, belajar agar dia kelak masa dewasanya bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah amalan untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan meninggal esok hari. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dengan khusyuk, lakukanlah dengan hanya sekedar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara nikmat dan anugerah yang Allah ridhoi yang diberikan kepada kita di dunia ini adalah diri kita dihindarkan dari kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Betapa banyak orang-orang di antara kita yang Allah berikan nikmat fisik yang prima, harta yang berlimpah, kesehatan yang sempurna, dan kehidupan yang serba ada. Namun ternyata nikmat yang banyak tersebut melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang diberikan nikmat yang begitu banyak di dunia ini, tapi dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lupa dan lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Maka tatkala mereka melalaikan peringatan dari kami, maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu kenikmatan dari segala sesuatu. Dan tatkala mereka bergembira dengan apa yang kami berikan, kami menghukum mereka dengan tiba-tiba. Seketika itu mereka terdiam menyesal. Jadi kalau kita renungkan, kemaksiatan yang kita lakukan di dunia ini sesungguhnya hanya kenikmatan yang sesaat,
tapi dosanya akan kekal sampai akhirat. Begitupun ibadah yang kita lakukan di dunia ini mungkin capek, letih dan lelah, tapi kelelahan nikmatnya ibadah itu hanya sebentar dan nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kekal abadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, inna ladzatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha wa inna masyaqqatat ta'ati satadhhab wa yabqa thawabuha. Sesungguhnya kelezatan maksiat itu akan hilang, tapi yang tersisa adalah dosanya. Sementara kesusahan dalam ketaatan akan pergi juga, dan yang tersisa adalah pahalanya. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita seimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat kita. Jangan sampai kita tertipu dan lalai karena terlalu sibuk mengejar materi dunia yang sifatnya hanya sementara. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, dan kelak Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.